Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh Masjid Al-Aman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sejumlah amal yang akan menjadi sebab panjang umurnya seseorang. Dan sebagai seorang muslim tentu kita meyakini adanya sebab-sebab lahiriah dan adanya sebab-sebab batiniyah. Ada sebab-sebab kauniyah, itulah sebab-sebab lahiriah, dan ada sebab-sebab syar'iyah, sebab-sebab yang kita jumpai dasar dan dalilnya di Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya satu hal yang tidak bertentangan. Untuk panjang umur itu ada sebab-sebab lahiriah, sebab-sebab kauniyah, di antara bentuknya pola hidup yang sehat, di antara bentuknya olahraga, makanan yang bergizi dan yang lainnya. Dengan melakukan hal-hal tersebut diharapkan manusia akan mendapatkan nikmat umur yang panjang. Di samping itu ada sebab-sebab syar'iyah, sebab-sebab batiniyah, sebab-sebab yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua sebab ini, dua jenis sebab ini tidaklah saling bertentangan, namun dua-duanya adalah saling melengkapi dan semestinya seorang muslim melakukan dua-duanya. Sebagaimana dalam sebab-sebab yang lain, misalnya sebab kesembuhan, maka kita jumpai ada sebab lahiriah kauniyah dengan berobat, minum obat, pergi ke dokter. Namun ada juga sebab batiniyah, sebab syar'iyah dalam bentuk berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesembuhan, atau membaca sejumlah ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang biasa digunakan sebagai ayat ru'yah dan sebab-sebab yang lainnya. Oleh karena itu di kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengenali beberapa amal yang menjadi sebab syar'iyah, sebab batiniyah nikmat panjang umur. Sebab yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah di antara amal saleh yang akan berbuah manfaat di dunia dan di akhirat. Balasan di akhirat tentu satu hal yang tidak diragukan, namun di samping balasan akhirat ada juga manfaat dunia di balik birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, yaitu diantaranya adalah panjang umur. Dan hadis tentang masalah ini satu hal yang tidak sedikit, bahkan hadis tentang panjang umur dikarenakan berbakti kepada orang tua itu lebih dari 15 hadis.
Di antaranya adalah sebuah hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazidu fil umri illa al-birrul walidaini." Tidak ada amalan yang menambah umur, memanjangkan umur dan usia kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Maka di hadis ini sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesan bahwasanya satu-satunya amal yang berbuah manfaat panjang umur hanyalah berbakti kepada orang tua. Namun pesan pokok yang ingin disampaikan dalam hadis ini, berbakti kepada orang tua adalah sebab yang paling pokok, sebab yang paling penting untuk bertambah dan panjangnya umur seseorang. Sebagaimana juga di hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man ahabba ayyamudallahu azza wa jalla fi umurihi wa ayyazida fi rizqihi falyabura walidayhi walyasil rahimahu." Siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan Allah tambah rezekinya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia menjalin hubungan baik dengan kerabatnya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya kesibukan, kecapean seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, merawat orang tuanya dan yang lainnya, satu hal yang tidak sia-sia, tidaklah percuma, namun satu hal yang bermanfaat di akhirat, demikian juga bermanfaat di dunia. Dan berkenaan dengan manfaat berkaitan dengan manfaat berbakti kepada orang tua, berkaitan dengan manfaat duniawi berbakti kepada kedua orang tua, bisa kita simpulkan di sejumlah hadis yang ada 3 manfaat. Yang pertama adalah panjang umur, yang kedua adalah ziyadah fi rizqi, bertambahnya rizki, kemudian yang ketiga adalah an-nasa'u fil athari, adalah awetnya jejak yang ditinggalkan oleh seseorang. Ini kesimpulan dari sejumlah hadis tentang manfaat berbakti kepada orang tua di dunia. Maka hal ini mengisyaratkan bahwasanya waktu yang dihabiskan oleh seorang anak untuk membersamai orang tuanya, untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk merawat orang tua dan yang lainnya itu tidak sia-sia. Waktu yang digunakan untuk itu semua Allah ganti dengan umur yang panjang. Demikian juga untuk berbakti kepada orang tua, perlu dana, perlu harta, perlu uang yang dikeluarkan untuk boleh jadi biaya pengobatan, biaya perawatan, atau kemudian memenuhi kebutuhan orang tua. Maka ini semua satu hal yang tidak sia-sia Allah ganti dengan tambahan rezeki. Demikian juga di antara manfaat dunia dari berbakti kepada kedua orang tua adalah lamanya dan panjangnya jejak yang ditinggalkan. Artinya ini akan menjadi sebab nama baik yang harum yang tetap dikenang meskipun orangnya telah meninggal dunia. Itu 3 manfaat berbakti kepada orang tua yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah hadis. Di antaranya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man bara walidayhi fa innahu yunsa'u lahu fi atharihi." Siapa saja yang
berbakti kepada kedua orang tuanya, maka akan Allah awetkan jejak langkahnya, kenangan indah dan baik tentang dirinya. Ya, oleh karena itu maka satu hal yang semestinya mendorong kita semua untuk menjadi dan berupaya untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, karena ada balasan yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di samping ada manfaat dunia dikarenakan amal soleh ini. Kemudian kiat yang kedua untuk panjang umur yang kita jumpai di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah silaturahim, menjaga hubungan baik dengan kerabat. Dan yang dimaksud dengan kerabat di sini adalah semua orang yang punya hubungan, punya hubungan darah dengan kita. Termasuk diantaranya adalah paman, bibi, saudaranya ayah, saudaranya ibu, keponakan atau saudara, kakak, adik, anaknya saudara, keponakan, anaknya paman, anaknya bibi, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan silaturahim atau silaturahmi dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, adapun berbuat baik kepada orang lain, bertamu pada teman dan yang lainnya, biasa disebut dengan sebutan silaturahmi dalam bahasa Indonesia, namun itu bukan silaturahmi dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun semuanya tentu adalah kebaikan yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuat baik kepada kawan, kepada tetangga adalah amal saleh, sebagaimana berbuat baik kepada kerabat, kepada paman, kepada kakak, kepada adik, itu juga amal saleh yang sangat penting, amal saleh yang tinggi pahalanya, yang besar ganjarannya. Dan silaturahmi itu hukumnya ada dua macam. Silaturahmi dalam pengertian hubungan baik dengan kerabat, orang yang punya hubungan darah dengan kita, itu secara hukum ada dua macam. Ada silaturahmi atau silaturahim yang hukumnya wajib, dan ada silaturahmi atau silaturahim yang hukumnya sunnah. Silaturahmi itu hukumnya wajib jika kerabat tersebut statusnya adalah mahram. Artinya seandainya kita dengan dia itu berbeda jenis kelamin, diharamkan untuk menikah, maka silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan kakak, dengan adik, dengan anak saudara, dengan paman, dengan bibi, dalam pengertian saudaranya ayah atau saudaranya ibu, maka ini tergolong silaturahmi yang hukumnya wajib, karena mereka ini statusnya adalah mahram. Sedangkan silaturahmi dengan sepupu, anak saudara, anaknya paman, anaknya bibi, maka ini silaturahmi yang hukumnya sunnah. Hukumnya dianjurkan dilakukan satu hal yang berpahala. Seandainya putus hubungan, tidak pernah ada saling memberi kabar, itu tidak sampai derajat dosa. Namun kalau dengan mahram, dengan kakak, dengan adik, tidak ada komunikasi, tidak ada saling menyapa, putus kabar bahkan bertahun-tahun, maka ini satu hal yang hukumnya haram, bahkan dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qati', tidaklah masuk surga orang yang putus hubungan dengan kerabatnya. Maka bukan hanya kehilangan pahala silaturahmi, bahkan terjumus dalam perbuatan yang haram, bahkan perbuatan haramnya nilainya dosa besar ketika tidak ada tegur sapa, berbagi kabar dengan kakak, dengan adik, dengan paman, dan dengan bibi. Oleh karena itu termasuk dosa, sungguh termasuk dosa besar, putus hubungan, tidak ada
saling bertukar kabar antara seseorang dengan kakaknya dan adiknya, boleh jadi karena keributan masalah warisan atau yang lain, maka ini adalah putus silaturahmi yang ancamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi faktor penghalang untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian juga tentang hal ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man arada ayun sa'alahu fi atharihi wa ayutala lahu fi umurihi falyattaqillaha wal yadura walidayhi wal yasil rahimahu. Di satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang ingin diawetkan jejaknya dan nama baiknya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara bentuk bertakwa adalah hendaklah dia berbuat baik berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjalin hubungan dengan kerabatnya. Demikian juga ada sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, man dhamina li wahidatan dhamintu lahu arba'atan. Siapa yang menjamin untukku satu hal, maka aku akan jamin dia mendapatkan 4 hal. Dia katakan, man wasila rahimahu. Siapa yang menjalin hubungan baik dengan kerabatnya, ini satu hal yang beliau minta, maka beliau jamin orang tersebut akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, tola umruhu, akan panjang umurnya. Yang kedua, ahabbahu ahluhu, keluarganya akan mencintainya. Yang ketiga, wa wusi'a alaihi fi rizqihi, akan dilapangkan rezekinya. Kemudian yang keempat, wa taghala jannata rabbihi, dia akan masuk surga Tuhannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ada 4 hal yang pokok agar kita tergolong orang yang menjaga hubungan baik dengan kerabat atau melakukan silaturahmi. Yang pertama, tidaklah ada putus kabar antara kita dengan kerabat tersebut. Ya, minimal ada ucapan salam ketika berjumpa dan bertemu. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan, silu arhamakum walau bisalami. Ya, sambunglah kekerabatan di antara kalian meskipun hanya dengan ucapan salam, hanya menyapa, ya, bertegur sapa ketika berjumpa. Di riwayat yang lain, bullu arhamakum walau bisalami, basahilah kekerabatan kalian. Artinya kekerabatan itu diumpamakan sebagai satu hal benda yang jika tidak disambung dia adalah seperti sesuatu yang kering. Maka Nabi katakan, basahilah kekerabatan kalian, ya, tetap jaga supaya segar, supaya segar, walau bisalami, meskipun hanya dengan ucapan salam. Maka bertegur sapa, maka menyapa secara offline ataupun secara online, nah, ini adalah bentuk minimal dari menjaga hubungan baik dengan kerabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita tergolong orang yang menjalin hubungan baik dengan kerabat adalah tidak mengganggu kerabat, tidak melakukan tindakan dan ucapan yang menyakitkan hati kakak, adik, paman, bibi dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cabang-cabang iman, Nabi katakan bahasanya adnaha, cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari iman, amal yang berpahala. Padahal itu tidak mengganggu orang yang boleh jadi tidak kita kenal, maka tidak mengganggu kerabat, tentu lebih besar lagi ganjaran dan pahalanya. Kemudian yang ketiga,
bentuk silaturahmi yang minimalis. Yang ketiga adalah menafkahi kerabat yang wajib dinafkahi. Dalam hal ini tentu kita tidak tutup mata adanya perselisihan ulama. Sebagai gambaran, kalau di mazhab Syafi'i, kerabat atau orang yang punya hubungan darah yang wajib dinafkahi hanya jalur ke atas dan jalur ke bawah. Jalur ke atas itu ayah, ibu, kakek, nenek. Jalur ke bawah anak dan cucu. Ini jalur ke samping kakak dan adik itu tidak wajib dinafkahi oleh seorang laki-laki, itu dalam mazhab Syafi'i. Lain halnya di mazhabul Hambali, di mazhabnya Imam Ahmad, maka beliau menyampaikan bahwasanya yang wajib dinafkahi bukan hanya jalur ke atas dan jalur ke bawah, namun juga jalur ke samping, yaitu saudara. Maka kalau kita mengacu kepada mazhab Hambali, maka di antara bentuk berbuat baik kepada kerabat adalah menafkahi saudara, menafkahi kakak, menafkahi adik, dan ini dengan dua syarat. Syarat yang pertama, mereka adalah orang yang miskin. Kalau kakak itu kaya raya, maka tentu tidak ada kewajiban menafkahi. Kemudian yang kedua, kita memiliki harta yang berlebih. Kalau tidak memiliki harta yang berlebih karena penghasilan yang ada itu habis untuk keperluan nafkah anak dan istri, maka tidak ada kewajiban menafkahi kakak dan adik. Kemudian yang keempat, bentuk menjalin hubungan baik dengan kerabat yang minimalis adalah mendoakannya, menyebut namanya dalam doa. Menyebut namanya dalam doa sebagaimana sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan kepada sahabat Abu Dzar, yang sahabat Abu Dzar ini mengadukan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, yakunu baini wa baina qarabati ma yakunu bainal qarabat. Wahai Rasul, terjadi antara aku dengan kerabat sebagaimana hal yang lumrahnya terjadi di antara kerabat, ada gesekan-gesekan, ada kesalahpahaman dan semacam itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'aina anta minal istighfari lahum, di manakah engkau dalam masalah, dalam amal mendoakan ampunan untuk mereka kerabatmu. Maka Nabi SAW menyampaikan bahwasanya semestinya satu kerabat dengan kerabat yang lain itu terdapat saling mendoakan. Maka Nabi tanyakan, apakah engkau telah mendoakan ampunan untuk kerabatmu ataukah tidak? Demikian yang Nabi katakan kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka di antara bentuk menjalin hubungan baik dengan kerabat adalah tidak lupa dengan mereka dalam doa-doa kita. Di banyak kesempatan kita berdoa, maka kita sisipkan doa untuk paman, doa untuk bibi, doa untuk kakak, doa untuk adik dan seterusnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kiat yang ketiga agar kita termasuk orang yang diberi nikmat panjang umur adalah akhlak mulia. Sebagaimana dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW menyampaikan, husnul khuluq ya'mur diyar wa yazidu fil a'mar. Akhlak mulia itu menyebabkan ramainya dunia, indahnya dunia, wa yazidu fil a'mar, dan menambah umur dan menyebabkan panjangnya umur dan usia. Maka Nabi SAW sampaikan dalam hadis ini bahasanya akhlak mulia itu memiliki manfaat, membuat ramainya dan indahnya dunia. Dunia ini indah dengan akhlak mulia, dan dunia ini terasa sempit jika antara satu orang dengan orang yang lain tidak terdapat akhlak mulia, saling menjelekkan, saling menghina, saling mencemooh, mencaci, caci maki dan seterusnya. Itu membuat sempitnya dunia. Adapun akhlak mulia,
kata-kata yang lembut, saling menyapa, saling memuji, penuh dengan doa, saling mendoakan antara satu dan yang lain, itu menyebabkan nyamannya kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua kata Nabi, akhlak mulia itu sebab bertambahnya umur. Maka itulah di antara sebab batiniah, sebab syar'iyah bertambahnya umur, panjangnya umur adalah akhlak mulia. Dan akhlak mulia dan sesuatu itu disebut akhlak manakala dilakukan dengan mudah dan dilakukan tanpa harus dipikir-pikir lebih dulu, dan dilakukan tanpa harus diingatkan. Maka itu yang disebut dengan akhlak. Maka ketika ketika bertemu orang itu bisa langsung senyum, dengan mudah dia senyum, maka itu berarti sudah menjadi akhlaknya. Namun jika tersenyum itu perlu diingatkan, mana senyumnya, mana senyummu, atau kemudian perlu dirancang-rancang, oh itu ada orang di depan sana, nanti saya kalau ketemu beliau akan tersenyum, maka masih harus dirancang-rancang, harus dipikirkan, direncanakan, maka ini berarti belum menjadi akhlak. Maka ciri akhlak itu dilakukan dengan mudah dan dilakukan tanpa perlu dirancang, dipikirkan, kemudian diingatkan. Jika hal-hal tersebut satu hal yang bagus dan indah disebut akhlak mulia. Namun jika hal tersebut yang mudah dilakukan tanpa perlu dipikir, tanpa perlu direncanakan, itu adalah hal-hal yang buruk dan jelek, maka itu namanya akhlak yang tercela. Maka ketika ketemu orang kok kemudian secara otomatis mengejeknya, mengolok-oloknya, itu tidak dipikir-pikir, tidak dirancang-rancang, sudah dengan mudahnya itu keluar, ini berarti mengejek, mengolok-olok, itu sudah jadi akhlaknya. Kemudian itu yang disebut akhlak. Dan akhlak itu ada dua macam, ada yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, gawan bayi, dan ada yang diusahakan dan diupayakan. Tentu akhlak yang diusahakan dan diupayakan itu tentu perlu effort dan perjuangan untuk bisa memilikinya, sehingga dari sisi ini ganjarannya lebih besar. Karena kita harus melatih diri kita untuk bisa punya akhlak mulia tersebut. Boleh jadi akhlak mulia ramah, akhlak mulia supel, akhlak mulia tersenyum yang manis, dan seterusnya. Maka akhlak mulia semacam ini ada yang sudah gawan bayi, memang dari kecil itu orangnya seperti itu. Maka orang ini tidaklah mendapatkan kesulitan untuk berakhlak mulia, demikian indah orangnya. Namun ada juga orang yang harus melatih ini semua agar bisa memiliki akhlak mulia semacam ini, menjadi orang yang ramah, orang yang suka tersenyum, orang yang supel, enak kemudian orang itu berada dekat dengannya. Maka sebagainya perlu latihan, perlu pemaksaan, perlu bolak-balik diingatkan, akhirnya jadi kebiasaan, kemudian jadi akhlak karena menjadi sesuatu hal yang mudah untuk dikerjakan dan dilakukan. Tentu orang jenis yang kedua ini memiliki kelebihan, kelebihannya adalah ganjaran yang besar karena perjuangan yang dia lakukan untuk supaya bisa memiliki akhlak mulia. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, di antara sebab syar'i panjang umur adalah husnul jiwar, adalah menjadi tetangga yang baik, menjadi tetangga yang baik untuk tetangga kita. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, silaturahim wa husnul jiwar wa husnul khuluq yazidani fil a'mar. Nabi katakan, silaturahmi kemudian husnul jiwar, menjadi tetangga yang baik dan orang yang berakhlak mulia, keduanya adalah amal yang menambah umur. Dan di antara
kiat penting untuk supaya bisa menjadi tetangga yang baik adalah sabar dengan gangguan tetangga. Karena dimanapun kita hidup akan kita jumpai bahasanya kita akan berjumpa dengan tetangga-tetangga yang tidak menyenangkan. Tetangga yang tidak menyenangkan itu cuma berpindah tempat kemana kita berpindah domisili. Boleh jadi di kampung ini tetangga yang sering nyebeli itu depan rumah. Seandainya kita pindah ke kampung sebelah, ternyata tetangga yang nyebeli itu ada di belakang rumah. Nanti pindah lagi ke tempat yang ketiga, ternyata tetangga yang nyebeli itu ada di samping rumah. Maka tetangga yang nyebeli, yang suka mengganggu atau yang membuat kita tidak nyaman, itu pergi kemana kita pergi, berpindah kemana kita berpindah. Oleh karena itu di antara kiat penting untuk menjadi tetangga yang baik adalah sabar dengan gangguan tetangga. Sebagaimana perkataan seorang ulama tabi'in Hasan al-Basri rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan husnul jiwar laisa bikafil adha wa innama bisabri alal adha. Menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun yang paling pokok untuk bisa menjadi tetangga yang baik wa innama bisabri alal adha, namun bisa punya sabar dengan gangguan tetangga. Ini kata beliau, kata Hasan al-Basri, ini parameter pokok tetangga yang baik, yaitu sabar dengan gangguan tetangga, sabar dengan ketidaknyamanan yang kita dapatkan dari tetangga, sabar dengan hal-hal yang nyebeli dari tetangga kita. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian sebab yang terakhir, yang kelima, sebab terakhir yang kita bahas kesempatan pagi hari ini, di antara sebab panjang umur adalah bagi orang-orang yang Allah berikan kepadanya kelapangan rezeki adalah bolak-balik berkunjung ke rumah Allah, ke Mekah, ke Ka'bah, bolak-balik berhaji ataukah berumrah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil khubatha wa dhunuba kama tanfi an-naru khubathal hadidi wa innahuma yutilani fil umuri. Hendaklah kalian bolak-balik melakukan haji dan umrah, setelah haji lagi, setelah umrah lagi. Fa innahuma, karena kedua amal ibadah ini meniadakan kejelekan dan dosa, sebagaimana api itu bisa membersihkan karatnya besi, dan keduanya adalah amal yang memanjangkan umur. Maka di antara sebab syariah panjang umur adalah bolak-balik berhaji dan berumrah. Tentu ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang Allah berikan kepadanya nikmat harta, kemudian nikmat taufik untuk menjadi orang yang menikmati perjalanan ibadah haji dan ibadah umrah. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna abdan ashaqtu lahu fi badanihi wa wasa'tu alaihi fi rizqihi thumma tamur alaihi khamsu sinina la yafitu ilayya lamahrumun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ada seorang hamba yang aku sehatkan badannya dan aku lapangkan rezekinya, kemudian selama 5 tahun lamanya dia tidak pernah mendatangiku, maka sungguh dia adalah orang yang celaka. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ini bahwasanya untuk orang yang Allah berikan padanya badan sehat dan rezeki yang lapang, maka minimal itu 5 tahun sekali nengok rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di Mekah, dengan pergi haji ataukah berumrah. Karena orang yang tidak melakukan hal ini itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la mahrumun, sungguh dia adalah orang yang celaka, sungguh dia adalah orang yang tercegah dari banyak kebaikan dan banyak pahala. Demikian
Bapak dan Ibu sekalian, 5 kiat panjang umur yang kita jumpai di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini adalah 5 kiat batiniyah atau disebut juga kiat syariah untuk panjang umur, dan semestinya seorang muslim semangat dengan semua hal yang baik, dan di antara kebaikan adalah panjang umur dalam ketaatan dan amal saleh. Oleh karena itu kita semestinya juga semangat sebagaimana kita semangat melakukan sebab-sebab lahiriah untuk panjang umur dengan pola hidup yang sehat. Mestinya jika kita perlu semangat untuk melakukan kiat-kiat syar'i agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang panjang dan keberkahan dalam waktu, dengan sibuknya diri kita dan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam amal soleh dan amal-amal kebaikan. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.